Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, yang layak dipuji disembah, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Semua ini kami percaya adalah karena kemurahan-Mu dan karena Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Saudara dikasih Tuhan, kita tidak dapat mempengaruhi dunia kalau kita sama dengan dunia. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi pada diri kita, yaitu kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Sejak kecil kita dipengaruhi oleh orang tua atau orang-orang yang mendidik ataupun yang mengasuh kita. Pengaruh itu membentuk diri kita. Dan ketika kita sudah dewasa dan semakin mengerti, kita menyadari bahwa ada hal-hal yang baik yang harus kita pegang dan ada hal-hal yang tidak baik yang harus kita buang. Ketika kita sudah percaya dan dilahirkan baru di dalam Kristus, kita dijadikan sebagai garam dan terang, yaitu menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang gelap ini. Kita tidak dipengaruhi dunia, tapi kita mempengaruhi dunia. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan kepada kita semua sebagai garam dan terangnya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata dengan sebuah nada peringatan, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Di ayat yang paralel disebutkan juga tentang ragi Saduki. Perkataan Tuhan Yesus ini mempunyai makna rohani bahwa setiap orang percaya harus menjaga dirinya dari berbagai hal yang mencoba untuk mempengaruhi iman percayanya kepada Tuhan. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang menjaga agar syariat hukum Musa ditegakkan dalam masyarakat, sementara mereka sendiri seringkali melanggarnya. Herodes adalah seorang raja yang memerintah pada waktu itu, dan ini berbicara tentang kekuasaan. Sedangkan golongan Saduki adalah golongan orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Ada satu kesamaan dari golongan Farisi, Herodes, dan juga golongan Saduki. Kesamaannya adalah mereka sama-sama tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka seringkali meminta tanda, meskipun sudah diberikan begitu banyak tanda oleh Tuhan melalui karya mujizatnya yang membuktikan kemesiasan dan keilahiannya. Dari peringatan ini Tuhan Yesus memperingatkan agar kita tidak terpengaruh dan tidak menjadi sama dengan orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Juga tidak terpengaruh dengan Herodes yang hanya ingin menjadi yang terkemuka dan berkuasa tanpa mau tunduk kepada Tuhan. Dan agar kita tidak sama dengan golongan Saduki yang memiliki pandangan dan pikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Serta secara luas, maksud peringatan ini adalah agar kita semua tidak menjadi sama dengan dunia ini yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang dikhamirkan atau dipengaruhi oleh dunia, tapi kita seharusnya memberikan pengaruh bagi dunia ini melalui perkataan
perbuatan dan teladan hidup yang baik, yang membangun iman dan menguatkan, serta membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada berbagai hal yang dapat dikatakan sebagai ragi yang bisa mempengaruhi diri kita. Entah itu dalam pergaulan, dalam pekerjaan, di lingkungan studi, dan dalam lingkungan sosial kita. Pengaruh yang baik kita perlu terima untuk menjadikan kita lebih baik. Tapi pengaruh yang buruk jangan kita biarkan masuk dalam hati dan pikiran kita. Mari kita jadi orang-orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, agar orang-orang lain memuliakan Tuhan ketika melihat kehidupan kita, dan mereka menjadi percaya serta menerima Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu Immanuel bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjaga diri kami, menjaga iman kami untuk tetap teguh, tidak dipengaruhi oleh berbagai ajaran palsu, hal-hal yang dari dunia ini, kemunafikan, dan sikap pemberontakan yang tidak mau percaya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami selalu, supaya kami senantiasa dibimbing oleh Tuhan untuk dapat menangkal setiap hal yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kami tidak dipengaruhi, melainkan kamilah yang memberikan pengaruh bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dan berikan kami hikmat tuntunan-Mu, untuk kami dapat melakukan segala sesuatu dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, serta yang mengalami pergumulan mendapatkan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.